Permisi Kak Ciki sebentar. Sebentar aja Kak Ciki, sebentar aja, ke dalam ada apa? Ke dalam ada apa mungkin Kak? Nanti bisa langsung tanya sama kuasa hukumnya. Sedikit aja Kak, sedikit aja Kak. Iya. Ini masih terus berlangsung atau Kak Ciki ada komentarnya? Boleh langsung tanya aja nanti kuasa hukum bebas. Iya. Gak ada apa-apa. Ada masalah apa Kak? Kak, mungkin seperti apa hari ini Kak? Aduh, mati gua. Aduh. Kak, izin Aduh, sebentar. Untuk permasalahan ini seperti apa Kak? Ini kan ada udah apa sih, 2 Kak, tahun sebenarnya? berjalan Kak. Seperti apa mungkin Kak? Ya, hari ini adalah Reski Aditya, ya, klien kami diundang untuk melakukan gelar perkara. Dan kita justru ini waktu inilah yang kita tunggu-tunggu, ya, supaya ada kepastian hukum untuk klien kami. Jadi dari semula kita menunggu ini, karena selalu di media Anda akan tahu sudah lapor polisi, sudah SP3, sudah jelas ya dudukan hukumnya. Mereka tidak melakukan upaya hukum pra peradilan, tapi kemudian tiba-tiba mereka minta dibuka lagi. Nah, inilah yang kita tunggu gelar perkara. Alhamdulillah ya, memang ya. Alhamdulillah. Jadi ada kepastian untuk klien kami ya bahwa ada kesempatan juga untuk kami menjelaskan bahwa klien kami tidak punya ya dasar untuk bisa dinyatakan melakukan dugaan tindak pidana penyelenggaraan anak. Ya, karena apa? Karena Undang-Undang Perlindungan Anak sudah jelas yang bisa ya dinyatakan melakukan tindakan penelantaran terhadap anak. 1 adalah ayah kandung, ya. 2 ayah angkat. 3 ya laki-laki yang merupakan ayah biologis dari seorang anak yang lahir dari 2 perkawinan. Nah, masalahnya sampai hari ini ya kami sudah lakukan upaya maksimal berkali-kali, meeting tertutup, kami menyampaikan juga respon secara terbuka ke depan publik, kami sudah surati, kami sudah somasi, tapi pihak pelapor sama sekali tidak mau melakukan DNA. Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Justru ya kami mereserve ya, kami selaku masyarakat ini akan melakukan laporan dugaan tindak pidana. Dia sengaja melakukan pengaburan terhadap asal usul anaknya, ya kan, menolak untuk melakukan DNA, gitu loh. Nah, tapi tadi hasil gelar perkara semua sudah terang benderang ya Pak ya. Alhamdulillah sudah terang benderang bahwa memang tidak ada dasarnya karena Reski Aditya adalah bukan ayah kandung. 2, Reski Aditya bukan ayah angkat, ya. 3, Reski Aditya belum terbukti secara ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa Reski Aditya adalah anak ayah biologis dari seorang anak. Jadi penelantaran ini tidak memenuhi unsur, ya. Dan kita sudah sepakat tadi, alhamdulillah, kita tunggu itikat baiknya, ya. Tadi kuasa hukumnya pelapor sudah kita sampaikan, dan di depan pimpinan gelar perkara juga sudah ditanya apakah bersedia DNA, dia katanya bersedia. Nah, kita tunggu saja ya. Betulkah bersedia? Karena kita sudah somasi bahkan, gitu loh. Jadi kita tunggu ya secepat mungkin untuk dilakukan DNA supaya ada kepastian hukum terhadap anak ini. Tapi Kak Reski sendiri juga siap untuk itu? Oh iya, dari dulu Reski siap. Nah, ini yang kadang-kadang kan warganet salah menilai karena informasi simpang siur. Karena kita kan tidak pernah mau bicara di media, karena ini melibatkan anak di bawah umur. Tapi kita tegaskan dari awal kita siap untuk melakukan tes DNA. Kalau nanti terbukti identik, ya anak biologis Reski siap bertanggung jawab, gitu lah. Ya. Sementara berita di MA mengatakan bahwa udah mau vonis kalau itu adalah. Nah, putusan MA tadi sudah dijelaskan juga di gelar perkara. Putusan itu tidak menyatakan Reski sebagai ayah biologis, ya. Tapi apabila sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya, artinya ada syarat putusan itu. Putusan itu bersyarat harus dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa memang Reski Aditya adalah ayah biologis. Apa itu? DNA. Artinya si terlapor ini belum mau tes DNA sampai sekarang ya Bu, bukan dari pihak Reski yang belum mau tes DNA ya Bu? Tapi tadi sudah
Kalau tadi pelapor kan tidak hadir, ya tadi ditegur juga oleh pimpinan, kenapa kok tidak hadir gitu ya? Tapi katanya sakit, tapi kuasa hukumnya tadi sudah menyampaikan secara tegas kepada kami bahwa pelapor bersedia. Ngapain kira-kira Bu? Nanti setelah ini mungkin mereka akan ke kantor berapa hari kemudian, mungkin menunggu pelapor sehat kali ya. Kita akan bahas teknisnya, mau di mana, rumah sakit mana. Kita tidak mau ikut campur, misalnya bukan. Jadi gini, supaya tidak ada lagi fitnah di luar sana, seakan-akan kami yang mengatur DNA. Saya katakan silahkan Anda tentukan mau rumah sakit mana, gitu loh. Mau DNA di mana, kapan, silahkan kita ikut. Ciki tetap support Reski ya, Ciki tadi hadir juga. Oh iya, alhamdulillah ya. Ciki tuh dari dulu saya bilang Ciki tuh istri luar biasa, istri panutan seluruh Indonesia ya. Jadi dia tadi datang, dia support suaminya, dan bahkan tadi ditanya juga oleh peserta gelar perkara, oleh penyidik, apakah Ciki berkeberatan bila ditanya hal-hal yang sifatnya sangat pribadi. Ciki tidak keberatan. Jadi alhamdulillah gitu. Yang pasti kita bersyukur ya Pak, ini udah selesai gitu, dan sudah disepakati tadi, ayo cepat lakukan DNA. Gitu. Tapi artinya mereka cukup terganggu nggak sih dengan permasalahan ini, kan udah lama ya? Terganggu dong Mbak. Sekarang kamu udah menikah belum? Nanti kalau kamu sudah menikah, kamu tahu rasanya lagi cinta-cintanya, lagi honeymoon, baru punya baby. Ada petir di siang bolong, tiba-tiba ada perempuan mengaku punya anak dari suaminya. Apa yang kamu rasakan? Hancur ya? Hancur. Tapi alhamdulillah Ciki ya, Citra Kirana itu perempuan yang sangat matang, mau mendengarkan nasihat ya, dan mau bijaksana mengambil hikmah tentang takdir yang dia jalani hari ini ya, alhamdulillah. Dan itu terbukti tadi dia dengan lapang dada mau menemani suaminya untuk gelar perkara. Bu, dengan adanya kasus ini ada kerugian nggak sih, mungkin materi atau mungkin Enggak ada dong. Rugi apa dulu? Atau kepercayaan dari klien atau seperti apa? Enggak. Oh iya, gara-gara itu Reski, Citra banyak kehilangan pekerjaan. Tapi ya sudah, karena mereka orang yang beriman ya, mereka juga sedang belajar agama. Mereka meyakini bahwa ini takdir Allah yang harus dihadapi. Baik buruknya harus redok. Ada lapor balik Bu? Enggak. Ngapain? Tapi Reski sendiri meyakini bahwasanya itu bukan anaknya, tuh yakin betul atau seperti apa? Loh, kita mau DNA untuk yakin ini anak dia apa bukan. Tapi Gitu loh. keyakinan Reski sendiri mungkin seperti apa statementnya? Nggak ada satupun yang punya keyakinan sebelum hasil tes DNA keluar. Apa saja bisa terjadi, ya. Jangan-jangan anaknya tetangga. Ya. Jadi itulah kenapa kita itu memaksa ya untuk dilakukan DNA supaya memutus keraguan. Kasihan anak ini kan butuh masa depan. Ya kan, dia butuh status yang jelas asal usulnya gitu loh. Itu yang yang menjadi dasar kita kenapa harus DNA. Kira-kira ini kasusnya kan udah lama, nanti yang penyebabnya mungkin belum selesai sampai itu. Ya karena belum ketemu untuk DNA. Kalau dari, kan gini ya, waktu putusan pengadilan negeri kan kita menang, gugatan itu ditolak kan, karena dianggap tidak ada bukti ataupun saksi yang meyakinkan hakim ya menjadi dasar bahwa itu ada anak biologis Reski. Tapi dengan secara kemanusiaan waktu itu Reski Aditya meskipun menang, dia menawarkan untuk DNA. Gak mau, ya kan? Lalu keluar-keluar di media. Nah, untuk membackup itu kita lakukan press con, ya kan? Kita nyatakan di depan publik kita mau DNA. Nah, ya, saya nggak tahu pertimbangannya apa, tapi yang pasti apapun itu, ya, saya menghargai niat baik. Tadi kuasa hukumnya sudah sampaikan bahwa mereka bersedia untuk DNA. Kita doakan ya, kita doakan sama-sama supaya masalah ini selesai cepat, DNA bisa dilakukan. Anak ini juga punya status asal usul yang jelas.